Oke, bismillah. Inilah kuliah online. Kita lanjutin terkait materi big data. Seperti apa sih platform-platform apa saja yang bisa kita gunakan untuk mengolah. Kita akan bahas sesaat lagi. Oke, ini pengenalan big data lanjutan. Oke, ini materi lanjutan dari materi minggu lalu. Nah, untuk beberapa tools untuk mengolah data, kita lihat ada namanya Apache Hadoop. Ya. Apache Open Source Project terkait dengan platform yang kita gunakan. Kemudian ada Highly Scalable Distributed File System HDFS, ada pembahasan secara sistem terdistribusi. Masih ingat terkait data data itu ada data volume, variety, dan data velocity. Dari sisi tingkat volumenya, ukurannya, size-nya, kemudian variasinya, variety, kemudian dari sisi pergerakannya, velocity. Nah, kita bahas dari sisi data volume. Hadoop menyimpan bekas dalam distributed file system, yaitu penyimpanan dan komputasi dilakukan di lokasi yang tersebar. Berkas dapat tersebar dalam beberapa node atau beberapa titik, ya. Jadi dibuat banyak titik ininya. Itulah pola dari Hadoop. Kemudian Hadoop dapat menyimpan begitu banyak data. Sumber data penyimpanan dapat dihubungkan antara satu dengan yang lain. Berkas yang cukup besar dapat disimpan meskipun dia lebih besar dari satu node. Nah, jadi ini adalah satu arsitektur yang dilakukan oleh Hadoop dalam menghandle data volume dari dalam big data ini. Kemudian terkait data volume sudah, ini adalah data variety. Hadoop menyimpan non-relation store, yaitu berkas dapat berupa semi-structured atau unstructured data. Jadi ketika mengolah itu ya dari yang semi maupun yang tidak sekali terstruktur datanya itu dihandle di dalam Hadoop. Mungkin berkas dan data ini seperti tidak berguna. Ya, dulu kan data tidak dimanfaatkan seoptimal mungkin. Saat ini banyak solusi bisa diselesaikan akibat data ini dengan pendekatan dari saintis. Ya. Jadi dari mana ada sentimen, yaitu memahami bagaimana perasaan pelanggan terhadap produk kita. Kalau sering mendengar ada sentimen pasar, ya itu memahami bagaimana pelanggan. Jadi respon-respon para pelanggan, ya kan, ketika ada isu-isu yang tidak mengenakan, tentunya data pembeliannya turun, ya kan, ataupun lagi naik daun gitu kan, lagi viral. Nah, itu kan sentimen-sentimen pasar, kita bisa mengolahnya. Kemudian ada clickstream, yaitu memahami bagaimana pelanggan berselancar dan berinteraksi dengan web kita. Jadi bagaimana klik-kliknya si pelanggan ataupun user itu bisa kita kelola. Makanya kalau sekarang tuh banyak, salah satu yang kalian pada dengar ada yang bit.ly. bit.ly. Apa sih kegunaannya shortcut itu atau SID, ya? Yaitu bagaimana pergerakan kalian, berapa orang mengklik itu bisa kita dapatkan lognya, ya. Bahkan kalau versi yang lebih advance itu bisa jam berapa, kapan, kan jadi bisa kita olah, ya kan. Oh, setiap tanggal 1 nih gitu kan. Berarti kan bisa kita dapat simpulkan orang-orang yang suka, kemudian sumber linknya, ya kan, dari mana saja itu bisa kita lacak ke ekstrim, ya. Seperti halnya kalian berselancar di marketplace, ya kita tidak pernah tahu kalian sedang mencarikan keyword apa, kemudian kalian hapus, di clear, apakah dia di log dia udah menghilang, ya tentunya yang ya kemungkinan tidak hilang sama dia, tetap disimpan. Kalian sudah mencari kata kata sesuatu, itu udah pergerakan kalian sudah tercatat. Nah, kalian suka mencari buku, nah, jadi otomatis ketika kalian masuk kategori pencinta buku, gitu kan, sehingga nanti kalau ada buku-buku itu baru, ya kan, itu dari sisi segmennya, belum dari sisi genrenya, buku apa nih, religius, IT, bisnis, ya kan. Nah, itu kan turun lagi. Jika ketika orang yang
kita dapat profilnya, kita tawarkan sesuatu akan lebih tepat sasaran, ya. Yaitu ya let's say lah, contoh misalkan ketika kalian seorang ibu-ibu, contoh ada ibu-ibu yang punya anak satu, ya kan, tentunya disesuaikan iklannya, ya. Ya mungkin kalian nih yang belum pada menikah, ditawarkan baju anak. Karena ada iklan yang mampir di IG kalian, ataupun di Facebook, ataupun dimanapun. Ada. Nah, itu adalah kecanggihan karena udah baca profiling. Tapi kalau nggak pas profiling, misalkan di mall yang zaman dulu bagian kertas, ya kan, itu siapapun sama dia dikasih aja, kan lihat profil. Wah, dia kayaknya masih muda nih, kasih, ternyata dong anaknya udah 2, ada 3, kan nggak tahu. Tapi kalau ini udah bisa kebaca, yaitu clickstream. Sensor memahami pola sebuah kejadian dan aktivitas. Ini datangnya dari sebuah device, sebuah alat, entah sama mendetek log tersebut maupun membaca lebih dalam terkait sensor-sensor. Kan ada yang sensor suara, sensor infrared dan sebagainya. Nah, seperti itu ya. Jadi tidak hanya digital, tapi ada dari sisi interface device. Kemudian ada geografik, memahami lokasi dan kondisi yang terjadi di sana. Nah, itu secara geografik, secara fisik dia melihat kondisinya. Ketika sedang hujan, sedang tidak hujan itu berbeda pelakuannya. Kemudian server log, memahami kondisi infrastruktur dan keamanannya. Nah, log-log di dalam sebuah server bisa ditangani juga, di handle juga dalam Hadoop. Kemudian yang terakhir yang paling ekstrim adalah unstructured, memahami pola komunikasi, kebiasaan, kepercayaan orang. Jadi belum terstruktur, itu kan sangat-sangat ini, tapi dicoba dibuat semi dan baru ke struktur. Seperti itu. Hadoop dapat melakukan streaming data dan memprosesnya secara real time. Ya, kalau sekarang udah zamannya streaming data, dulu kan sering ada yang buffer gitu kan. Tapi ada iklan-iklannya ngeledekin buffer. Sekarang apakah dia masih buffering gitu ya, bukan baper, nanti bawaan perut ya, bawaan. Ya ada buffer ya, tentunya sudah, karena udah kecanggihan teknologinya, sudah HDPA, udah jarang lagi yang HDPA udah 4G, bentar lagi 5G, ya bukan HDPA, bukan 3G lagi, sehingga sudah tidak ada isu-isu buffering dalam menonton sebuah video atau mendownload dan sebagainya. Hadoop dapat melakukan streaming data dan diolah secara real time. Hadoop dapat berperan sebagai event stream ingestion ya. Jadi dibuat kondisi-kondisi di mana dia bisa membacanya secara real time. Harus dapat melakukan near real time in stream processing. Ya, jadi baca yang terdekat dulu ataupun baca-baca kondisi tertentu. Jadi contoh dari sebuah data input, entah itu dari aplikasi, device, ataupun dari website, HTTP, kemudian diolah oleh event broker, di incoming dulu diterima, kemudian dilakukan stream processing, dibuat pola-polanya biar lebih cepat, lebih lincah, dan dibuat output pengeluarannya, sehingga jadi ada semacam microservices, jadi lebih ringan prosesnya. Oke, kita lanjut lagi dengan platform Hadoop. Ini Hadoop ini diatur oleh Apache Software Foundation (ASF). Ya, jadi Apache ini sebuah software yang banyak digunakan, ya, termasuk yang terkenal adalah Apache Web Service. Terdiri dari layanan inti MapReduce, HDFS, dan IARM. Layanan data yang memungkinkan Anda memanipulasi dan memindahkan data Hive, Hibernate, Flume, Scoop. Layanan operasional yang membantu mengolah klaster, Yambari, Falcon, dan Allsize. Jadi gambarannya ini pembagian terkait governance and integration, data access, ada batch, script, SQL, NoSQL, stream, search, other, dan ada security-nya dan operation-nya. Oke, ini kita bahas lebih lanjut nanti. Oke, yang pertama ada Hive, SQL-like queries on Hadoop data in HD Insight. Hive memperkenalkan konsep basis data seperti table, row, column, dan partition. Dikompil menjadi MapReduce untuk diproses. Jadi ini kalau bicara table, row, column, partition itu udah standar DBMS yang kita sudah tahu. Nah, tapi Hive ini dibuat
dikompil jadi MapReduce kalau diprosesnya. Jadi ini adalah tingkatannya ada HDP 2.1 dan seterusnya. Jadi kalau udah HAP 10 sudah lebih cepat, 1400 second. Nah, ini gambaran terkait HAP-nya. Kemudian ada HBase, no SQL database on data. Columnar database no SQL. Berjalan di atas Hadoop distributed file system, memberikan fleksibilitas proses data. Ya, jadi gambar arsitektural seperti terpampang di sini. Ada terkait dengan region server, ada high master connection. Nah, ini saling terhubung dengan pola-pola sendiri. Kemudian ada lagi tipe MAuth, Machine Learning Library, pustaka algoritma pembelajaran mesin untuk jangka pada database HDFS. Jadi konsep machine learning ditanamkan di sini. Algoritma tidak tergantung pada ukuran data dan dapat menskalakan dengan dataset besar, termasuknya dalam collaboration filtering, classification, clustering, dimensionalization topik dan model. Ya. Ada lagi Storm, mendukung jutaan kegiatan real time. Ya. Nah, ada lagi Cloud Hadoop, on-premise Hadoop. Bedanya Cloud dan Hadoop. Jadi kalau Cloud Hadoop itu servernya dihandle oleh si penyedia. Kalau on-premise servernya kita yang handle sendiri. Ya seperti kita jual software sekarang sudah banyak demandnya cloud, kita tinggal pakai aja. Ya kan kalau dulu kan kita beli putus, kita siapin servernya ya kan, atau kita beli server ataupun nyewa server, tapi itu punya kita. Kalau sekarang udah bundling, udah software as service, udah tinggal pakai aja. Gitu. Hybrid on-premise plus cloud ya. Jadi sudah lengkap. Ini gambaran Hadoop itu gajah. Nah, gambaran secara prosesnya adalah bagaimana dari sisi log file media data yang unstructured, kemudian atau dari sensor and IoT unstructured juga. Ada lagi terkait dengan bisnis custom app, itu structure itu kan sudah terstruktur ya datanya ya. Jadi sumber datanya ada 3 nih, kita contohkan. Ada yang terkait aplikasi, itu pasti umumnya udah terstruktur, udah ada master, udah transaksi, itu kalau ngomongin jelas. Tapi lagi data dari sensor atau IoT yang hanya log-log bebas saja, kita sendiri yang menerjemahkan maksud dan tujuan di setiap kolom maupun setiap datanya, kemudian diolah, dimasukkan ke dalam ingest-nya itu Spark Stream ya dengan nama Kafka, kemudian ada store ya, SQL Server Data Pool, kemudian diolah dengan pipeline, model soft, selalu dibuat BI tools ya. Nah, contohnya di sini kita lihat ada SQL Server ditarik ke Mongo, HDFS, dan Oracle. Ya. Jadi endingnya itu dibuat, nah seperti ini, paling bawah ini kita lihat ada SQL Server, kemudian diolah jadi data mart. Ya. Data mart dari Spark, HDFS, Oracle, SQL. Jadi data-data yang terstruktur, itu dilakukan standarisasi, dilakukan normalisasi, kemudian dilakukan dibuat semi structure itu, dan sehingga itu data siap saji ya kan. Kalau mart itu kan siap kita beli, tinggal dibeli atau kita pakai. Nah itu data mart. Nah, kalau data-data aplikasi visualisasi BI tools ini seperti yang paling terkenal Tableau maupun Google Data Studio dan sebagainya, itu kalau bisa dia mengambil ke data mart. Datanya sudah di cleansing sehingga lebih ringan dan lebih baik lagi datanya. Gitu. Ini gambar secara umumnya. Ya, seperti tadi saya sampaikan, di sini ada source system, ada LTP, ERP, CRM, log, dan sebagainya. Dari sisi data itu ada dari device, web, sensor, sosial, dan sebagainya dilakukan ETL. Kemudian data warehouse, baru ke BI dan analitik. Ini gambar umum dari sisi proses analytical data. Nah, dia sama juga seperti ini. Di ETL dibuat staging dulu ataupun tempat sementara dulu, ditampung dulu, data warehousing ya kan. Kemudian di sini diolah oleh Hadoop ya, sehingga lebih baik lagi, lebih mudah lagi.
Kita bandingkan ini tidak langsung saja, tapi di sini langsung diolah oleh Hadoop. Ada nama software ya, Hadoop. Nah, macam-macam contoh-contohnya adalah terkait financial service, itu kelayakan akun baru, terkait fraud prevention, resiko perdagangan, meningkatkan penyimpanan, insurance underwriting, akselerasi kredit masyarakat. Ada retail, telecommunication, manufacturing, public sector, utilities, oil and gas, healthcare, dan lain sebagainya terkait segmen-segmen dalam mengelola data tersebut. Nah, selanjutnya apa sih yang open source dan gratis ya? Jadi kita lihat Excel sebagai perangkat akses ya, terhubung dengan cloud. Nah, yang terbaru kan kita tahu di Microsoft terbaru itu Excel itu udah bisa terhubung ya dengan data kalian di Outlook-nya itu. Nah, itu terhubung dengan cloud atau on-premise. Ada lagi Power BI. Power BI itu add-on yang bisa kita tambahkan di dalam Excel kita. Ini bisa buat dashboard, prediksi anomali, kalibrasi, dan tahapan lain seperti Tableau. Ya. Tableau ini berbayar, cuman dia gratis trial 14 hari. Nah, sebenarnya Big Data sebagai solusi penyimpanan dan analisis data. Ya. Big Data sebagai solusi penyimpanan dan analisis data. Hadoop adalah solusi ternama Big Data. Jadi untuk menghandle Big Data, Hadoop paling powerful. Big Data dapat diletakkan di cloud maupun di on-premise. Bisa di cloud itu maksudnya di penyedia umum, kayak kita pakai Google itu udah semua di-handle, ataupun kita install sendiri di server kita lokal. Big Data dapat diterapkan taktis maupun strategis. 3 tantangannya, yang pertama adalah infrastruktur, yang kedua ahli, dan yang ketiga planningnya. Bagaimana infrastruktur itu misalkan di servernya mendukung, jaringannya mendukung, karena kalau nggak jadi ntar dia yang installnya aja juga butuh spek berbeda. Kemudian butuh keahlian ya, karena penanganannya berbeda, butuh orang-orang yang skill khusus dan dibuat planning. Oke, untuk penjelasannya kali ini seperti itu.